Oke, pemirsa, Anda masih tetap bersama program Dialog Development, Pak. Tadi kita sedikit singgung mengenai kesiapan ini kan. Hal ini saya jadi teringat pada kasus Cina di bawah almarhum Deng Xiaoping. Waktu itu ketika Deng Xiaoping melakukan liberalisasi atau berusaha mengintegrasikan perekonomian Cina dengan perekonomian global, dia banyak dikritik. Bahwa kebijaksanaan dia ini akan menghancurkan industri Cina. Karena tidak mungkin industri Cina yang masih sangat demikian muda dengan teknologi yang sangat rendah, manajemen yang sangat tidak efisien, akan sanggup bersaing dengan para pendatang baru dari negara-negara maju. Tapi hasilnya, industri di Cina itu seolah-olah seperti dicambuk, karena mereka dipaksa untuk bersaing, dan sekarang Cina sudah menjadi perekonomian terbesar kedua setelah Amerika. Jadi mengalahkan Jepang, Inggris, Jerman, Prancis, dan Kanada yang secara tradisional menduduki posisi top 5 di dunia. Apakah kasus seperti ini juga perlu diterapkan di Indonesia, Pak? Iya, saya kira memang liberalisasi di Cina itu patut dicontoh karena ya sejak Bapak sudah sebutkan tadi bahwa Deng Xiaoping sejak dia memimpin awal 80-an perekonomiannya diliberalisasi dari perekonomian tertutup kemudian sehingga menjadi negara terbesar di dunia. Nah, itu juga setelah Cina juga bergabung dengan WTO awal tahun 90-an. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh Vietnam yang kemudian juga bergabung dengan WTO dan liberalisasi berbagai sektor perekonomiannya sehingga sekarang udah ya dalam hal-hal tertentu bisa lebih maju daripada Indonesia walaupun secara umum masih kalah dengan Indonesia. Nah, memang dengan melalui liberalisasi itu kita menjadi terpacu untuk memperbaiki diri, meningkatkan daya saing sehingga akhirnya yang untung adalah perekonomian kita sendiri gitu. Ya, misalnya dengan Cina mengundang PMA membawa banyak manfaat karena dengan masuknya PMA itu juga pertama terjadi alih teknologi, yang kedua penyerapan tenaga kerja yang sangat besar dan ketiga PMA itu juga mempunyai pasar di luar negeri. Seperti contohnya Walmart itu adalah salah satu department store di Amerika yang setiap tahun produknya yang dihasilkan di Cina itu diekspor sejumlah 5 miliar ke Amerika, menjadi memasok department store yang ada di seluruh Amerika dengan produk-produk dari Cina gitu. Nah, ini kan kalau Indonesia itu harus memasarkan suatu produk 5 miliar barang-barang consumer product 5 miliar ke Amerika butuh berapa lama untuk bisa memasarkan itu gitu, Pak. Kalau dalam konteks ASEAN ini kan yang selama ini yang dikenal paling progresif itu kan Singapura, Malaysia dan Thailand ya. Dan ini mereka paham betul gitu. Mereka akan bisa mendapatkan manfaat sangat besar dari realisasi masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, posisi Indonesia ini kan sekarang ibaratnya banyak orang yang bilang ini secara kasar ini gede-gede bohong. Nah, tapi kan Indonesia belum terlambat untuk memperbaiki diri, mengejar. Jadi apakah model-model Singapura, Malaysia dan Thailand itu perlu kita ikuti tanpa perlu merasa malu bahwa kita lebih besar kok belajar sama yang kecil-kecil. Ya. Iya, kalau namanya belajar ya memang nggak perlu harus malu gitu. Nah, kalau memang kita gede bohong yang Bapak sebutkan tadi, mungkin bisa saya kasih contoh sebagai berikut, Pak. Di dalam suatu survei dari Forbes 2000 itu adalah di situ yang tahun 2010 ada daftar 2000 perusahaan 2000 perusahaan besar dunia. Nah, kalau kita melihat apakah Indonesia itu sektor swastanya kompetitif, tentunya bisa dilihat dari berapa banyak perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar itu dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya gitu. Ternyata di situ Malaysia mencatatkan 17 perusahaan. 17 perusahaan itu bidang perbankan, perminyakan, telekomunikasi, transportasi, makanan, minuman, hotel dan restoran. Selanjutnya Singapura yang negara kecil dengan penduduk nggak lebih dari 4 juta itu ada 14 perusahaan.
Nah, Thailand ada 11 perusahaan, Indonesia hanya 10. Itu masuk perbankan, konstruksi atau semen, dan barang material. Filipina karena memang kurang kompetitif lagi, hanya ada 3. Sebaliknya, Cina ada berapa setelah liberalisasi itu? 111 perusahaan. Nah, India 48. Nah, dari data ini tadi, menariknya adalah mungkin di Malaysia, Petronas itu mungkin dibandingkan dengan hasil minyaknya Indonesia, nggak ada apa-apanya. Tetapi Petronas itu masuk dalam 2000 perusahaan besar itu tadi, Pak. Kita punya Pertamina, tapi kenapa nggak masuk di sana gitu. Nah inilah hal-hal yang mungkin perlu kita merefleksikan diri. Sebetulnya kita itu punya potensi untuk masuk ke sana. Tetapi kalau lihat kenyataannya kok tidak bisa gitu. Nah, dengan adanya potensi ini, kalau kita itu sadar bahwa kita itu harus membangkitkan daya saing kita, tentunya kita akan juga bisa meningkatkan daya saing Indonesia gitu. Jadi nggak terlalu terpuruk amat lah kalau saat ini misalnya sama-sama liberalisasi, sepanjang kita bisa catch up daya saing kita gitu, Pak. Ya, tapi kan ada juga Pak yang mengatakan, maka gitu kan, demi keselamatan Indonesia kita tidak perlu melakukan liberalisasi dulu. Justru perlu menutup diri untuk melindungi industri dalam negeri. Jadi pola orde baru saya kira yang mereka gambarkan. Jadi padahal kita juga ketahui ada juga kritik pada sistem ekonomi yang terproteksi itu. Antara lain dunia usaha kita, sektor swasta kita tidak akan berjuang sangat keras di dalam sistem ekonomi yang terproteksi karena mereka sudah merasa aman. Dan mungkin ada contoh-contoh lain yang seperti itu. Antara lain mungkin Bapak tahu kan Myanmar gitu kan. Secara ekonomi sampai sekarang kan masih tertutup, sangat tertutup. Laos dan beberapa negara lain dan banyak negara lain di Afrika gitu. Jadi apa saran Bapak dalam konteks Indonesia ini, terutama untuk pemerintah gitu yang sekarang ini kelihatannya ditekan dari dua sisi. Satu sisi pengen reformasi atau liberalisasi, di lain sisi pengen Indonesia segera menutup pintunya. Iya, saya kira menutup diri itu juga bukan suatu opsi yang tepat juga gitu. Bahwa kita sekarang itu tidak kompetitif, itu memang diakui memang demikian. Tetapi kita kan harus tahu kenapa sih kok kita tidak kompetitif gitu. Karena itu kita menutup diri, kemudian misalnya seperti Myanmar gitu, kan yang dirugikan konsumen juga. Ya, jadi apakah kita rela negara kita tetap miskin dengan konsumennya? Ya kalau kondisi di Myanmar, belum lama saya pergi ke Myanmar dan juga ke Beijing gitu Pak ya, dan juga lihat kondisi di Jakarta. Untuk gambaran aja bahwa di Myanmar, di Yangon itu agak keluar pinggiran kotanya, itu transportasi dalam kotanya itu truk Pak yang dipakai. Iya, truk. Jadi dikasih bangku panjang gitu. Kalau kita lihat mobil-mobil tentara itu yang biasa dipakai antar jemput tentara itu ya kayak gitu. Itu kendaraan dalam kotanya gitu. Ya, itu menarik sekali Pak apa yang Anda ungkapkan. Nanti bisa kita lanjutkan dalam sesi berikut. Oke, pemirsa, Anda jangan kemana-mana terlebih dahulu.